Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Herni Hijriya dengan NIM 1804 1090 10006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai bagaimana cara menginvestigasi bukti-bukti banjir purba secara kajian geologis. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menginvestigasi bukti-bukti banjir purba ataupun apa itu banjir purba, kita harus mengetahui apa itu banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat adanya air sungai yang mengalir melampaui daya tampung sungai, sehingga aliran air sungai tersebut melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya. Lalu, apa itu banjir purba? Banjir purba sering dikenal dengan istilah paleoflood. Paleoflood adalah banjir masa lampau atau purba yang terjadi sebelum sejarah disimpan, baik oleh pengukuran hidrologi, observasi, atau dokumentasi non-hidrologi, maupun rekaman sejarah banjir. Peristiwa banjir besar di masa lampau perlu diketahui untuk memperkirakan resiko dampak banjir di masa yang akan datang. Peristiwa banjir besar di masa lampau dapat dideteksi dengan mencari bukti endapan banjir ataupun deformasi sungai di masa lampau. Secara umum, indikator paleofloods dibagi menjadi dua, yaitu sedimentologi dan botani. Seperti yang kita ketahui, indikator paleoflood secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sedimentologi dan botani. Yang pertama, sedimentologi, yaitu di mana sedimentasi yang terjadi pada peristiwa banjir ini disebabkan oleh perubahan tajam kondisi energi aliran antara aliran utama di saluran dan di pinggiran. Pada daerah pinggiran dan selama terjadinya banjir dan genangan air, secara signifikan mengurangi kecepatan aliran air dan mendukung pengendapan tanah liat, lumpur, dan pasir. Selain itu juga, deposit batu besar adalah bukti yang ditinggalkan oleh banjir di lingkungan berenergi tinggi atau aliran dengan lereng tinggi. Yang kedua ada botani, yaitu di mana tumbuhan yang menunjukkan seberapa besar peristiwa banjir di masa lampau dapat dilihat seperti kemiringan pohon ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, tentu sebagai seorang geologis, kita memiliki peran penting dalam mengetahui bukti-bukti banjir purba yang pernah terjadi untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi di masa depan. Berikut merupakan cara-cara menginvestigasi bukti-bukti banjir purba secara kajian geologis, di mana yang pertama ada studi mengenai sedimentologi, yaitu mengenai proses erosi, transportasi, dan karakteristik endapan. Yang kedua, identifikasi geomorfologi. Dan yang ketiga, identifikasi geokronologi. Yang pertama yaitu studi mengenai sedimentologi, proses erosi, transportasi, dan karakteristik endapan. Sedimentasi diawali oleh proses erosi dan transportasi. Proses alami aliran arus sungai yang terjadi secara perlahan mengakibatkan terjadinya erosi pada bagian dinding sungai. Proses erosi dan pengendapan terjadi secara kontinu atau menerus, sehingga membentuk alur sungai seperti huruf S yang dikenal sebagai sungai bermender atau biasa disebut kelokan. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan yang disebut sebagai mender. Erosi yang terjadi pada bagian mender sungai terjadi di tikungan luar dari mender tersebut. Sedangkan di tikungan dalam, dikarenakan kurangnya energi untuk membawa seluruh aliran air bersama-sama dengan angkutan sedimen yang tersuspensi, maka sebagian akan mengendap di daerah tersebut. Studi mengenai sedimentologi lainnya yaitu mengenai karakteristik endapan, di mana mengidentifikasi endapan banjir. Kita tahu sendiri bahwa endapan slackwater merupakan salah satu endapan banjir purba, di mana endapan slackwater sendiri merupakan sedimen berbutir kasar yang biasanya terdiri dari pasir, lanau, dan kerikil yang terbawa dalam suspensi selama aliran banjir
yang sangat energik dan diendapkan di area pemisahan aliran yang menghasilkan pelestarian jangka panjang setelah resesi banjir. Endapan slackwater dapat memberikan informasi akurasi tinggi tentang debit dan besarnya peristiwa paleoflood. Yang kedua yaitu mengenai identifikasi geomorfologi, di mana proses fluvial terjadi akibat aliran air dan aktivitas erosi, transportasi, dan sedimentasi. Material sedimentasi berasal dari hasil erosi yang terangkut melalui sungai, yang kemudian diendapkan yang nantinya akan menghasilkan variasi bentuk lahan, seperti geomorfologi fluvial. Dengan demikian, informasi mengenai dinamika bentuk lahan sangat penting untuk mengendalikan aliran permukaan dan banjir. Suatu lembah sungai umumnya mempunyai dataran banjir atau disebut dengan floodplain. Karena bentuk sungai itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka akan terbentuk bekas atau jejak dataran banjir yang disebut sebagai teras purba. Teras mencerminkan elevasi lantai lembah purba dan sisa dataran banjir purba. Floodplain atau dataran banjir merupakan dataran yang berada pada sisi kanan kiri sungai yang mungkin terendam pada waktu air tinggi. Dataran banjir terbentuk dari hasil endapan di alur dan pengendapan sedimen halus pada daerah genangan pada waktu banjir. Seperti yang terlihat pada gambar, floodplain atau dataran banjir terletak di antara sisi dan kanan kiri dari sungai, di mana dapat terlihat pada gambar berikut merupakan wilayah yang disebut dengan floodplain atau dataran banjir. Geomorfologi sangat berpengaruh besar dalam mengetahui bukti-bukti banjir purba yang pernah terjadi di suatu wilayah. Contohnya seperti studi kasus pada Sungai Limau Manis, di mana pada Sungai Limau Manis memiliki morfologi cekungan yang unik, yaitu bagian hulu dengan karakter melebar yang menyerupai sendok dengan diameter 2 km, menyempit menuju ke arah hilir. Karakter morfologi seperti ini dikontrol oleh variasi batuan yang mudah tererosi di suatu tempat, membentuk cekungan yang luas dikelilingi oleh batuan resisten yang membentuk lembah sempit. Apabila ketinggian air hulu kritis, maka bendungan alam tersebut dapat saja runtuh oleh kekuatan gravitasi yang bekerja pada massa air yang besar dan memicu terjadinya banjir di bagian hilir aliran sungai. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada identifikasi geokronologi. Geokronologi merupakan ilmu untuk menentukan umur absolut batuan, fosil, dan sedimen dalam suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang melekat dalam metode yang digunakan. Berbagai macam metode penentuan umur digunakan oleh ahli geologi untuk mencapai hal tersebut. Geokronologi berbeda penggunaannya dengan biostratigrafi, yang merupakan ilmu untuk menempatkan batuan sedimen dalam suatu periode geologi tertentu melalui pendeskripsian, pengkatalogan, dan pembandingan kumpulan fosil flora dan fauna. Biostratigrafi tidak secara langsung memberikan suatu penentuan umur absolut dari batuan, hanya menempatkannya dalam suatu interval waktu di mana kumpulan fosil tersebut telah diketahui pernah hidup bersama. Geokronologi sangat membantu dalam menentukan bukti-bukti pernah terjadinya banjir purba di suatu wilayah, dilihat dari umur batuan ataupun fosil-fosil yang terdapat dalam lapisan tersebut. Dan berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa sangat penting untuk kita mengetahui bukti-bukti banjir purba ataupun bencana lain yang pernah terjadi dengan tujuan untuk dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi di masa depan, seperti frekuensi yang terjadi bencana tersebut ataupun seberapa besar bencana tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia.
Menginvestigasi bukti-bukti pernah terjadinya banjir purba di suatu wilayah dapat juga dijadikan sebagai salah satu upaya mitigasi sebelum terjadinya bencana. Sehingga oleh karena itu, sangat membantu kita ataupun pemerintah dalam melaksanakan ataupun melakukan upaya mitigasi yang akan berpengaruh besar di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.